Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Rizdiani. Saya selaku mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 Universitas Hamzah Anwadi tahun 2022. Saat ini saya telah bersama Ibu Ervin Marlina Devi selaku wali kelas dari kelas 3 ya Bu ya, SD Negeri 1 Jati Kecamatan Saguling. Ini beliau adalah selaku rekan kerja saya selama mengajar di sini. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber ya Bu ya, atau informan pada tugas wawancara saya. Kali ini mengenai identifikasi penyebab masalah yang saya temui selama saya mengajar di kelas dan mungkin yang Ibu temui pun selama Ibu mengajar di kelasnya. Baik, berikut saya ajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Silahkan. Bisa dimulai ya Bu ya. Enggak. Yang saya temukan ya Bu ya selama saya mengajar, ada beberapa masalah atau hambatan yang saya temukan selama di kelas. Menurut Ibu, mengapa pembelajaran di kelas bisa berjalan kurang efektif gitu? Apakah hal tersebut berpengaruh terhadap hasil belajar siswa? Mungkin pembelajaran di kelas bisa berjalan kurang efektif itu ada beberapa faktor ya Bu ya. Yang pertama, faktor internal itu dari diri siswanya mungkin. Apabila hari itu keadaannya kurang fit, gak enak badan gitu ya Bu ya, mungkin penyerapan materi pembelajarannya kurang maksimal. Yang kedua, ada faktor dari gurunya juga mungkin ya. Apabila gurunya belum mempersiapkan metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan, itu mungkin akan menghambat ke kurang efektifnya pembelajaran. Seperti Ibu, seperti itu. Kalau sudah dipersiapkan dengan matang, membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran dengan baik, memilih metode pembelajaran dengan baik yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan, insya Allah pembelajaran di kelas akan berjalan efektif dan hasil belajar akan tercapai dengan baik. Kemudian salah satu masalah yang saya temukan juga Bu, yaitu kesulitan gitu dalam mengajar matematika, baik dari saya selaku gurunya maupun siswanya itu yang merasa kesulitan dalam mengerjakan soal matematika gitu ya. Apakah Ibu mengalami kesulitan yang sama pun dalam mengajar matematika di kelas? Ya, pasti ya Bu ya, karena saya itu mengajar di kelas rendah, yaitu kelas 3 yang anak-anaknya mungkin masih berpikirnya masih tingkat kalau di Brunner tuh tingkat operasional konkret. Nah, seperti itu. Pasti ada kesulitan sekali. Nah, seharusnya itu Bu ya, guru itu harus mengikuti langkah-langkah pembelajaran matematik yang diberikan oleh Brunner mungkin ya, yang sesuai dengan perkembangan anak. Ya, kemudian Ibu, bagaimanakah kemampuan siswa dalam belajar matematika di kelas? Cukup rendah ya Bu ya, tadi yang telah saya utarakan ke Ibu, karena kelas rendah itu membutuhkan pembelajaran yang benar-benar aktif, kreatif, dan inovatif ya Bu ya. Nah, jadi kemampuan belajar matematik di kelas rendah itu harus betul-betul memakai tahapan yang dari Brunner itu ya Bu ya, yang enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang pertama, kita harus menyajikan kegiatan-kegiatan, kemudian memberikan gambar, dan selanjutnya itu adalah masuk ke simbol. Biasanya tuh selalu memberikannya simbol terus ya Bu ya, langsung ke simbol, hiji tambah hiji itu 2, langsung ke konsep. Seharusnya dikasih dulu kegiatan-kegiatan, terus dikasih gambar, nah kemudian nanti ke simbol. Insya Allah itu kalau seperti itu pembelajaran matematik itu dikemas dengan begitu menarik dan disukai oleh anak-anak. Seperti itu. Kemudian ini Bu, menurut Ibu apakah peran orang tua dalam pembelajaran di sekolah itu penting?
Sangat penting Bu, karena kalau pembelajaran melibatkan orang tua itu ada apa sih namanya tuh, ada kegiatan dua arah yang positif gitu Bu. Jadi di sekolah anak-anak belajar dengan gurunya, di rumah mereka belajar dengan orang tuanya, seperti itu. Karena waktu di sekolah tuh sebentar Bu, kalau di rumah kan pastinya lama. Kalau ada orang tua yang mau kerja sama dengan baik, insya Allah pembelajaran anak-anak itu akan maksimal seperti itu. Nah, kemudian adakah hambatan dalam melibatkan peran orang tua tersebut? Nah, dikarenakan corona melanda negara Indonesia untuk beberapa tahun ke belakang, alhamdulillah kami di sini mengadakan grup WA ya Bu ya. Dan dengan cara seperti itu kami mudah Bu untuk berkomunikasi, menjalin silaturahmi, menjalin kerjasama dengan orang tua. Jadi insya Allah tidak ada hambatannya, tapi mungkin ya karena kami itu di pedesaan, tidak semua orang tua yang memiliki handphone atau HP yang Android gitu Bu, yang ada WA-nya. Tapi kami kalau ada sesuatu yang anak-anak yang membutuhkan bimbingan khusus, kami dipanggil gitu Bu orang tuanya, kita selesaikan sama-sama di sekolah, seperti itu Ibu. Baik. Kemudian, apakah Ibu selalu menggunakan model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di kelas? Jika Ibu selalu menggunakan model pembelajaran, adakah hambatan yang Ibu temukan atau rasakan dalam penggunaan model pembelajaran tersebut? Jujur kadang-kadang Ibu, tapi setidaknya saya itu merancang dulu Ibu, merancang pembelajaran, iya, merancang proses pembelajaran. Yang nggak tahu itu tuh metodenya apa gitu Bu. Yang pasti saya merancang pembelajaran dengan materi ini tuh bagaimana caranya agar mudah diserap oleh anak gitu, supaya berhasil diserap oleh anak. Tapi nggak tahu itu metodenya seperti apa gitu ya Bu ya. Jelas Ibu selalu menggunakan strategi menggunakan strategi pembelajaran supaya materi-materi yang disampaikan itu mudah dimengerti atau supaya hasil pembelajarannya itu tercapai gitu seperti itu. Kemudian dalam hasil akhir proses kita ya Bu ya, setelah mengajar itu kan hasilnya itu adalah evaluasi baik dalam bentuk penilaian. Nah, dan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang kita gunakan saat ini, kurikulum 2013, kita disarankan menggunakan pembelajaran baik dari proses pembelajaran maupun proses penilaian yang hot ya Bu. Nah, apakah Ibu telah menggunakan penilaian hot tersebut dan apakah ada kesulitan yang Ibu rasakan sebagai guru dalam menerapkan penilaian hot tersebut? Pastinya ya Bu ya, setelah selesai kegiatan pembelajaran, kami sebagai guru itu harus ada evaluasi. Evaluasi itu fungsinya untuk mengetahui, mengukur seberapa berhasilnya materi pembelajaran yang telah diberikan kepada anak. Mungkin kalau HOTS, High Order Thinking Skill, baru sedikit saya terapkan di kelas 3 karena mungkin ini anak-anaknya kan masih dalam belum bisa berpikir kritis gitu ya Bu ya. Tidak semua gitu Bu anak bisa berpikir kritis, baru sebagian. Tapi dikarenakan nantinya mereka akan naik ke kelas 4, 5 dan 6, saya sedikit-sedikit menerapkan evaluasi yang melibatkan level hot seperti itu. Kendalanya banyak Ibu. Kadang saya sebagai guru juga sulit itu Bu untuk merubah bentuk evaluasi ke yang biasa-biasa ke pertanyaan yang berpikir tinggi gitu Bu. Nah seperti itu. Tapi lah insya Allah Bu selalu secara bertahap gitu Bu. Iya seperti itu. Kemudian bagaimanakah kemampuan siswa dalam mengerjakan pembelajaran dan soal hot? Mungkin kalau untuk di kelas rendah yang tadi saya bicarakan, sebagian mungkin ada yang bisa, ada yang tidak. Karena kalau pertanyaan yang
soal ya hoax itu memerlukan Kemampuan berpikir kritis, dan mereka masih sedikit pengetahuan itu rada sulit, Bu, ya. Dan yang saya temukan mungkin Bu, kemampuan membaca Ya, pemahamannya nah pun itu kurang ya Bu, dalam bukan membaca pemahaman jadi lagi, Bu. membaca konsep dari inti Tidak, soalnya itu ya apa gitu. Apalagi masih ada yang belum bisa membaca dengan baik dan benar. Nah, itu kesulitannya seperti itu. Pemahaman akan soalnya itu seperti apa belum bisa dipahami. Kemudian ini mungkin pertanyaan pamungkas ya, Ya, Bu. siap. Apakah Ibu selalu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di kelas? Tidak selalu ya, Bu, ya, tapi sesekali saya menggunakan Infocus, menggunakan ya pasti ya speaker untuk bernyanyi-nyanyi, Infocus untuk pembelajaran, karena Bu jujur, Bu, kalau pakai Infocus itu ketertarikan anak dan daya Bu ya, daya serap gitu ke pembelajaran itu tuh luar biasa bagusnya. Menemukan motivasi Iya, nah belajar yang mungkin tinggi. mereka biasanya lihat buku, lihat whiteboard gitu. Sekarang ada gambar-gambarnya. Nah, seperti itu, Bu. Jadi mereka sangat senang, Bu, seperti itu. Tapi jarang-jarang sih, Bu. Tidak setiap, karena kita di sini baru punya satu, Ibu, Infokusnya, jadi giliran dengan kelas-kelas yang lainnya. Seperti Kemudian itu. berarti itu ada hambatan ya Bu ya, Ya. dalam yang Ibu rasakan dalam penggunaan TIK di kelas. Hambatannya pasti ada. Yang pertama untuk Infokusnya itu tuh persiapannya tuh pasti membutuhkan waktu yang lama gitu ya, Bu ya. Sedangkan jam Mengajar jam yang mengajar terbatas. yang terbatas seperti itu. Baik, mungkin itu saja Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.